Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menyampaikan materi praktikum fenomena dasar mesin untuk modul yang kelima, yaitu Osborne-Reynolds. Modul kelima Osborne-Reynolds, tujuan dari percobaan adalah yang pertama, mengamati jenis-jenis aliran fluida. Kemudian yang kedua, menentukan bilangan Reynolds berdasarkan debit atau laju aliran. Kemudian yang ketiga, mengetahui hubungan antara bilangan Reynolds dengan jenis aliran. Seperti kita ketahui, untuk jenis aliran, ya di dalam aliran fluida, dalam pipa, ya ada 3 jenis aliran, yaitu aliran laminar, ya, aliran transisional atau transisi, kemudian aliran turbulen. Untuk aliran laminar, yaitu aliran yang stabil atau tenang. Jadi fluida yang mengalir di dalam pipa itu mengalir dengan kecepatan yang relatif lebih rendah atau alirannya tenang. Kemudian aliran turbulen itu aliran yang berfluktuasi atau bergejolak, di mana fluida yang bergojak di dalam pipa tadi itu terjadi karena kecepatan aliran yang sangat tinggi. Kemudian aliran transisi adalah aliran peralihan dari aliran laminar ke aliran turbulen. Untuk menentukan apakah suatu aliran itu termasuk ke dalam jenis laminar, transisi, atau turbulen, maka di sini kita akan menggunakan persamaan Reynolds atau menghitung bilangan Reynolds, ya, dengan menggunakan rumus, ya, RE sama dengan V dikali D dibagi dengan viskositas. Ya, jadi V yang di atasnya adalah kecepatan, kemudian D diameter, kemudian dibagi dengan viskositas, yaitu viskositas kinematik. Ya. Jika nilai RE lebih kecil daripada 2000, maka termasuk ke dalam jenis aliran laminar. Jika nilai RE lebih besar dari 4000, maka aliran termasuk kepada jenis turbulen. Ya. Kemudian di antara nilai 2000 dan 4000, ya, nilai RE-nya, maka itu termasuk ke dalam aliran transisi. Ya. Nah, jadi sebenarnya di dalam percobaan ini, ya, kita melakukan percobaan apa yang sudah dilakukan oleh Reynolds, ya, Reynolds, dengan tujuan tadi untuk mengetahui jenisnya dengan cara menghitung bilangan Reynolds-nya. Baik, kemudian peralatan yang digunakan di dalam percobaan ini atau modul kelima ini, alat pertama itu adalah Armfield F120 Reynolds, ya. Nah, ini Armfield, jadi alat yang dikeluarkan oleh Armfield F120 Reynolds. Seperti pada gambar ini bisa dilihat. Jadi Armfield ini atau Reynolds ini terdiri dari ini, ya, dari reservoir, artinya wadah atau tempat di mana di sini nanti kita akan menempatkan tinta. Kemudian di sini die flow control valve, artinya kita bisa mengatur keluaran daripada tinta yang ada di wadah ini. Jadi valve itu, katupnya itu bisa kita buka, kita tutup, kita kecilkan, kita besarkan alirannya. Kemudian di sini ada heat adjustment screw, ya. Kemudian ada heat tank, jadi ini heat tank yang wadah berwarna putih yang besar ini, di mana nanti air akan masuk ke dalam wadah ini. Ini ada dye injection needle, ya, atau jarum, ya, jarum di mana nanti jarum ini atau tinta akan mengalir melalui jarum. Kemudian ada bell board entry, ya, di sini ada sebuah apa namanya saluran di mana air akan keluar. Jadi air yang mengalir dari sini, ya, dari pipa ini, kemudian keluar melalui bell mode entry ini. Ya, kemudian di sini ada glass marbles, ya, atau guli. Fungsi daripada guli-guli ini adalah untuk menstabilkan aliran fluida. Ya, jadi fungsinya untuk menstabilkan atau membuat fluida itu menjadi stabil atau alirannya tenang. Ya. Kemudian di sini ada overflow pipe, yaitu di mana fluida atau air yang masuk tadi ke dalam tank ini, ya, ke tangki ini, dan nanti dia akan keluar,
ya, keluar melalui overflow ini, ya, overflow valve ini. Kembali ke hydraulic bench nanti, ya. Kemudian dengan inlet pipe, jadi ini tadi ya ada jarum, ya, jarum yang mengeluarkan tinta, kemudian tinta akan masuk ke dalam pipa ini, ya, pipa ini ya, yang ini sorry, glass pipe, dalam glass pipe ini, ya, akan mengalirlah tinta itu kemari, ya, akan mengalir tinta itu kemari. Jadi air tadi yang masuk, ya, masuk melalui bawah, jadi inlet pipe ini adalah sebagai pipa yang menyalurkan air ke dalam tangki ini. Ya, jadi air tadi ketika dia masuk kemari, ya, kemudian ini sebagian akan keluar dia, keluar ke mari, ke glass pipe ini, keluar dia kemari. Jadi glass pipe inilah nanti kita akan melihat bagaimana kondisi atau gambaran dari tinta yang mengalir dari atas keluar melalui jarum masuk ke sini glass pipa ini. Nah, di sini akan kita lihat. Ya, jadi untuk melihat jenis aliran ini nanti kita akan melihat di glass pipa ini, ya. Nah, kemudian di sini ada flow control valve. Jadi di sini kita bisa mengatur, ya, aliran yang keluar dari pipa gelas ini, kecepatannya. Nah, kecepatannya kita atur melalui flow control valve di sini. Ya, kemudian sini outlet pipe. Jadi di sini tadi ini ya untuk pipa yang keluar. Kemudian ada adjustable feet, yaitu kaki-kaki yang digunakan untuk menyetel daripada alat ini supaya posisinya itu adalah rata, ya. Oke, jadi inilah alat utama yang digunakan untuk percobaan Osborne Reynolds. Ya, kemudian alat yang berikutnya hydraulic bench, ya, seperti percobaan yang kemarin. Ya, jadi hydraulic bench ini fungsinya adalah untuk mengalirkan air, ya, dari sini ada tangki berisi air di sini, kemudian dipompa kemari sampai dia nanti disambungkan di sini, ya, disambung ke sini, masuklah ke air kemari, ya. Nah, jadi dengan hydraulic bench ini maka air akan bersirkulasi, ya, dari sini masuk kemari, nanti masuk dia kemari, ya, nanti ada sebagian keluar di sini, ada yang keluarnya di sini di gelas pipa ini tadi, ya, akan kita masukkan kemari dia, ditampung lagi airnya. Jadi itu fungsi hydraulic bench. Kemudian alat yang berikutnya yang kita gunakan adalah stopwatch. Seperti yang praktikum modul keempat, stopwatch berfungsi untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan air. Ya, mengumpulkan air yang keluar tadi dari sini, ya, dari sini. Outlet pipe ini yang dari valve atau flow control valve ini, ya, atau katup pengontrol ini. Air keluar dari sini, kita akan ukur waktunya, ya, ukur waktunya dengan menggunakan stopwatch. Ya, kemudian alat berikutnya adalah gelas ukur. Jadi air yang keluar dari sini tadi kita tampung di gelas ukur, ya, di gelas ukur dengan volume, ya, dengan volume tertentu nanti. Jadi misalnya ini dalam satuan mililiter, misalnya kita ambil 250 mililiter, ya. Berapa waktu dibutuhkan kita lihat dengan stopwatch, ya. Jadi gelas ukur tadi ini di sini ada skala-skalanya dalam 1 mililiter, ya, ketika sampai 250 mililiter maka waktu kita stop. Nah, untuk mendapatkan waktunya dan tadi dengan gas ukur untuk mendapatkan volumenya. Kemudian kita juga menggunakan termometer. Termometer ini fungsinya adalah untuk mengukur berapa temperatur air, ya, berapa temperatur air. Ya. Kemudian di sini tinta. Tinta ini fungsinya adalah kita akan letakkan tinta ini ke dalam dye reservoir ini. Nah, jadi sini kita isi tinta, nanti tintanya ini kita buka, ya, dengan katup ini, ya, perlahan-lahan sehingga tinta akan mengalir. Jadi fungsi tinta ini akan kita lihat apakah tinta yang mengalir di sini nanti akan alirannya bagaimana. Itu yang kita akan melihat jenis alirannya. Oke, jadi itulah peralatan utama yang digunakan di dalam percobaan atau modul kelima Osborne Reynolds ini. Ya, peralatan lainnya tentunya seperti alat tulis, ya, kemudian kertas, itu tentu saja sebagai tambahannya. Selanjutnya bagaimana prosedur percobaannya? Kita akan melihat video di sini. Oke, ya, jadi ini alatnya. Ini alatnya tadi kita hubungkan ke dalam hydraulic bench, ya. Alat ini kita bisa lihat, ya, ini posisinya, ya. Di sini ada pipa-pipa, ya.
pipa-pipa ini ya akan mengalir di sini ya, ini sambungannya dari hydraulic bench ya. Kemudian untuk keseimbangannya kita harus lihat dari water pass ya untuk alat ini, apakah dia pada posisi yang sudah datar atau tidak ya. Jadi air akan mengalir dari sini ya masuk ke dalam eh, ini nih ya tangki ini tadi, kemudian akan keluar kemari ya. Kemudian ini pipa ini yang akan keluar dari sini tadi yang dari glass ya, glass pipe di sini ya. Ini dia. Kemudian kita hidupkan hydraulic bench, maka air ya ini katupnya kita buka dulu di hydraulic bench sehingga air akan mengalir ya masuk ke dalam tangki yang berisi guli-guli ini ya. Jadi air akan masuk kemari. Seperti kita lihat air masuk. Jadi guli tadi ini fungsinya untuk supaya air ini menjadi tenang atau stabil ya. Kemudian ini tadi wadahnya dari akan masuk kemari air. Di sini nanti kita masukkan tinta melalui jarum ya di sini bagian ini ya. Ya, jadi ini kita lihat air akan mengisi tangki ya. Nah, jadi nanti sebagian tadi yang masuk ke sini tadi yang saya katakan ini ya. Oke. Nah, di sini masuk inilah nanti di pipa gelas tadi. Nah, di pipa gelas. Di sini ya, di dalam pipa gelas ini dia akan masuk di sini. Dia akan mengalir di sini. Sebagian akan keluar di sini ya. Jadi ini ya, dia keluar di sini kalau yang berlebih ya ini dia yang berlebih. Ya, ini air yang berlebih akan keluar melalui sini ya. Kemudian di sini kita akan isi tinta tadi ya. Ini wadah untuk tempat tinta, ini katupnya. Jadi ini pertama kita tutup dulu supaya tintanya tidak mengalir ya. Oke. Kemudian ini nanti ya, jadi tinta itu akan mengalir di sini melalui jarum ini masuk ke sini. Ya, masuk kemari. Ya, ini kita atur katup ini ya untuk mengatur aliran yang keluar ya dari gelas pipa tadi. Nah, kita atur ya. Jadi kecepatan daripada aliran itu akan mempengaruhi bilangan Reynolds dan bilangan Reynolds akan mempengaruhi jenis dari aliran. Ya, kita atur keluarnya ya. Sehingga ini ya kita buka katup tinta tadi ya. Katup tinta sehingga tinta akan masuk kemari. Ini dia. Ya, masuk ke dalam sini dan akan mengalir ke gelas pipa. Ya, ke gelas pipa ya. Jadi ini kita atur sedemikian rupa nanti keluar kemari dia. Nah, airnya ya. Nah, keluar kemari airnya yang dari gelas pipa. Kemudian air yang keluar tadi kita tampung dengan menggunakan gelas ukur. Nah, gelas ukur nih ya, ini satuan mililiter. Dalam hal ini kita akan menetapkan volumenya ya dalam satuan mililiter. Ya, nanti akan kita kasih data yang akan dibutuhkan, volume daripada air yang akan kita tampung. Ya. Kemudian dengan menggunakan stopwatch ya atau dengan menggunakan untuk mengukur waktu, volume 250 liter itu berapa waktu yang dibutuhkan. Ya, ini kita ukur waktunya ya, kita ukur waktunya dengan menggunakan stopwatch ya. Nah, ini kita ukur waktunya ya. Mohon maaf ini kurang stopwatch-nya. Kemudian kita ukur temperatur daripada air. Nah, ya temperatur airnya kita ukur di sini. Ya. Berapa derajat Celcius ya, kita menggunakan Celcius. Kemudian nanti temperatur ini akan digunakan untuk menghitung atau mencari nilai viskositas daripada air ya dengan menggunakan tabel ya. Oke. Seperti itu. Nah, jadi aliran tadi yang keluar ya, jadi tinta yang keluar tadi ke dalam pipa gelas ini akan terlihat seperti ini. Ini jika alirannya laminar. Artinya untuk kita mendapatkan aliran seperti ini, kita harus setel keluaran air yang dari pipa keluar. Ya, kita perkecil sehingga menjadi lambat dan memperlihatkan tinta itu seperti ini bentuknya. Nah, jadi kalau semakin lambat kecepatan air itu akan mempengaruhi nilai Reynolds-nya. Ya, jadi kita setel dalam katup pembuangannya ya sehingga mendapatkan bentuk aliran tinta seperti ini. Ya, seperti itu.
ya. Ini masih laminar seperti ini ya. Ini tadi kita setel lagi ya alirannya sehingga nanti mendapatkan seperti ini aliran itu, ya. Ini sudah masuk ke dalam transisi. Nah, masuk ke dalam transisi, ya. Kemudian kita atur lagi kecepatannya sehingga tinta tadi ya bentuknya menjadi seperti ini ya. Nah, turbulen. Jadi alirnya kacau ya, atau berfluktuasi gitu ya. Jadi seperti ini sehingga pecah tinta itu sebenarnya ya, tintanya pecah. Ya, jadi itulah untuk percobaannya ya. Jadi kalau bisa kita perlihatkan untuk ketiga jenis aliran itu sebenarnya ini ya, ya. Jadi ini laminar, laminar, kemudian ini sudah mulai transisi ya, mulai pecah tintanya dan ini yang turbulen. Jadi tinta itu sudah pecah ya atau bergejolak ya, bergejolak penuh. Iya. Jadi untuk masing-masing percobaan ini laminar, kemudian transisi turbulen itu dipengaruhi oleh kecepatan aliran yang ada di dalam pipa ini. Makanya untuk mencari atau menghitungnya kita harus setel atau kita harus atur katup pembuangan dari air ini ya. Untuk mendapatkan laminar berarti kita harus perkecil kecepatannya. Ya, kalau untuk transisi kita agak perbesar, untuk yang transisi turbulen tentunya akan kita lebih cepatkan alirannya. Ya, seperti itu untuk percobaan modul kelima ini ya untuk Osborne Reynolds ya. Jadi begitulah prosedur dari percobaan. Selanjutnya data yang harus kita kumpulkan seperti apa ya. Datanya ya. Jadi tadi tinta stopwatch ya, tadi agak kurang diperlihatkan. Stopwatch tadi berfungsi ketika kita mengukur volume air ya yang menggunakan gelas ukur tadi. Maka dengan volume tertentu berapa waktu yang kita peroleh ya. Jadi data-datanya, data teknis, diameter dari pipa itu adalah ini ya. Diameternya 0,01 meter, maka kita hitung berapa luasnya, harus penampangnya, kemudian temperatur air ya dengan menggunakan termometer tadi berapa temperaturnya, kemudian viskositas kinematik. Jadi viskositas kinematik ini dari tabel berdasarkan temperatur air. Jadi ini ada tabel ya untuk viskositasnya, misalnya untuk temperatur 29 ya, maka temperatur viskositas kinematiknya adalah 0,818. Kemudian di sini ada ya dikali 10 pangkat minus 6 ya. Jadi kalau untuk 29 misalnya 0,818 dikali 10 pangkat minus 6 ya meter kuadrat per sekon. Kemudian volume air yang terkumpul yang di gelas ukur tadi, ini dalam satuan meter pangkat 3, tapi dalam gelas ukur itu pakai satuan mililiter, sehingga ini harus kita rubah ke dalam meter kubik. Dan waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan air, jadi untuk volume yang terkumpul tadi berapa waktunya? Nah, berapa waktunya ya? Oke, sampai sini ya data teknisnya. Kemudian seperti yang percobaan kemarin juga kita harus hitung ya. Jadi hasil pengamatan ya ini data yang diberikan dari volume air dalam satuan mililiter. Kita ada 3 kali percobaan dengan satuan volume mililiter yaitu 250 mililiter sama ya untuk keseluruhannya 250 mililiter. Maka waktu yang diperoleh ya berdasarkan percobaan untuk 250 mililiter itu adalah 19,85 detik. Ya, untuk yang data kedua diperoleh waktu 12,85 detik. Kemudian data yang ketiga 250 ml diperoleh waktu 5,21 detik dengan temperatur sama masing-masing yaitu 29 derajat Celcius. Maka tugas kita adalah menghitung ya. Yang pertama, berapa debit atau laju aliran air atau banyaknya air yang terkumpul persatuan waktu itu berapa? Ya. Q sama dengan volumenya dibagi dengan waktu. Kemudian kecepatan airnya yang mengalir dalam pipa itu V sama dengan Q per A. Dari Q ini tadi, maka hitung A-nya ya, katanya dengan menggunakan ini tadi A. Ya. Kemudian untuk bilang Reynolds-nya RE sama dengan kecepatan ini dikali diameter ini, kemudian dibagi dengan viskositas kinematik. Viskositas kinematik dengan temperatur 29 derajat Celcius, maka dengan menggunakan lihat tabel ini 29 derajat Celcius 0,818 dikali
10 pangkat minus 6. Ya. Sehingga hasil-hasil tadi kita hitung, jika RE-nya lebih kecil dari 2000 maka itu laminar, jika RE-nya lebih besar dari 4000 itu turbulen. Jika di antaranya maka itu masuk ke dalam aliran transisi. Selanjutnya perhitungan tadi kita tabelkan seperti ini ya. Seperti ini nanti dihitung, ini 250 ml ubah ke meter kubik ya. Jadi untuk merubah ke meter kubik itu dibagi dengan 10 pangkat 6 ya. Nah, dibagi dengan 10 pangkat 6. Di sini tidak saya buat. Ya, jadi untuk 250 ml itu dibagi 10 pangkat 6 itu sama dengan 0,00025 meter kubik. Ya. Waktunya tadi 19,85, maka hitung Q dengan rumus yang di atas, kemudian kecepatan dengan rumus di atas juga, dan dengan temperatur ini hitung atau lihat tabel berapa tadi viskositas kinematik. Baru dihitung nilai RE-nya. Jadi nanti RE-nya dapat berapa dibandingkanlah dengan ini. Nah, ya kalau dari lebih kecil dari 2000 laminar, lebih besar dari 4000 turbulen. Ya. Jadi demikian ya. Jadi nanti dituliskan laporan praktikumnya dengan seperti ini ya. Data-datanya sesuai dengan yang saya sampaikan di PowerPoint-nya tadi ya. Jadi diisi ya, ini volume air dikonversikan dari mililiter ke meter kubik dibagi 10 pangkat 6 ya. Oke, demikian untuk video modul kelima praktikum fenomena dasar mesin ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi di modul ke-6. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.